Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita dapat lagi kembali menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita di minggu pertama ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa kalau kita dapat memuji Tuhan. Kemudian kita sekarang akan menikmati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan setelah ini nanti kita akan menikmati perjamuan kudus yang kita pegang masing-masing. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, saya ingin mengajak saudara-saudari membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang seorang yang ada di perjanjian lama yang bernama Abram. Iya, sebelum Abram mengganti namanya menjadi Abraham, ya, Abram itu adalah seorang yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Dan pada saat itu dia dijanjikan menjadi bangsa yang besar oleh Allah. Bukan tanpa sebab Allah memanggil dan memberkati Abram. Karena banyak hal yang dilakukan Abram sehingga ia mendapat perkenanan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, bukan tanpa sebab Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ya, orang diberkati oleh Tuhan karena kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini kita akan melihat ada 4 karakter dari seorang yang bernama Abram yang membuat ia dikenan oleh Tuhan. Ya. Ada hal-hal yang membuat Allah disenangkan dari diri Abram sehingga Allah memberkati Abram pada saat itu. Saya percaya saudara-saudari yang saya kasih, kalau kehidupan saudara, kalau kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan, maka pasti Allah akan memberkati kehidupan kita. Amin. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, kita akan melihat dari ayat pertama yang tadi kita baca. Ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ya, artinya Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, ketika Allah menyuruh Abram untuk pergi, ya, Allah dan Abram itu mempunyai hubungan yang intim, ya. Bahasa sederhananya, yang pertama, Abram mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Visi itu hanya bisa terjadi kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu yang saya kasih, dalam kondisi sekarang ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk lebih memiliki hubungan yang lebih intim kepada Tuhan. Amin. Ya, harus mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi daripada yang sebelumnya. Supaya sebagaimana Allah memberkati Abram, begitu juga Allah akan memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, ya. Ketika Allah berfirman kepada Abram, karena Abram memiliki komunikasi yang baik, ya. Orang
mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu pasti akan selalu berpikiran positif terhadap apapun, ya, terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia akan tahu, oh, itu adalah rencana Tuhan, ini adalah cara-cara Tuhan, ini adalah segala sesuatu yang Tuhan mau buat, yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, perilaku yang baik dan menjaga hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu cara supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga Allah pun tidak segan-segan untuk memberkati kita, untuk mencukupi segala kehidupan kita. Berkat-berkat kita bukan hanya berkat jasmani, tetapi terlebih-lebih adalah berkat-berkat rohani. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, dari seorang Abram kita melihat ternyata berkat itu dapat diperoleh dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Ternyata ada hubungan yang dekat terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudari kita semuanya untuk semakin lebih dekat lagi datang kepada Tuhan, untuk semakin lebih setia lagi, untuk semakin lebih bertekun lagi datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita akan melihat ternyata seorang yang bernama Abram ini adalah seseorang yang menghormati orang tuanya. Terah, ya, ayah daripada Abram, membawa seluruh keluarganya ke Kanaan melewati Haran. Padahal jarak untuk menuju tanah Kanaan itu kalau secara geografis Bapak Ibu yang saya kasih lebih dekat jika melalui padang gurun Arab, ya. Tetapi di padang gurun tersebut itu tidak ada air, ya, sehingga bisa membuat manusia dan kawanan hewan yang ikut serta dengan gerombolan itu akan mati. Tetapi jika melalui Haran, mereka akan melintasi dua sungai, ya, sehingga kehidupan bisa terjamin karena ada air, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, dalam hal ini Terah adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap seisi keluarganya, ya. Terah adalah seorang bapak. Dia adalah seorang pria yang bertanggung jawab akan seluruh keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, Abram yang bergaul intim dengan Tuhan pasti akan menghormati orang tua, ya. Seseorang yang bertekun di dalam Tuhan, seseorang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menghormati orang tuanya, apapun itu. Pasti, ya. Seburuk apapun orang tua kita, ya, tidak alasan untuk tidak menghormati orang tua. Tetapi ketaatan kita hanya kepada Tuhan, ya. Penghormatan kita bisa berikan kepada orang tua kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, sebagaimana Terah bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya, begitu juga Abram. Ketika dia dipanggil untuk datang ke tanah Kanaan, dia dikatakan orang yang bertanggung jawab. Iya, dia orang yang bertanggung jawab. Dia adalah orang yang menghormati orang tuanya. Seseorang yang menghormati orang tuanya, ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Puji Tuhan, ya. Oleh sebab itu, apapun keadaan keluarga kita, apapun kondisi yang terjadi dalam rumah kita, ya, yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus memiliki rasa hormat.
kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua. Puji Tuhan. Ya. Inilah kunci Abram mendapatkan berkat yang diperolehnya dari Tuhan. Ya. Ini kunci Abram mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan. Karena Abram ini adalah orang yang menghormati keluarganya, menghormati orang tuanya, dan Abram adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Ya. Jadi Abram sangat diberkati Tuhan karena menghormati orang tuanya. Baik kita yang sudah dewasa, tetapi kita masih mempunyai orang tua, hormati orang tua kita. Amin. Ya. Baik kita yang sudah berkeluarga, yang menjadi kepala, kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita. Ya. Sebagaimana Tera dan Abram, mereka bertanggung jawab untuk keluarganya, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah dua hal yang dapat kita pelajari dari diri seorang Abram. Ya. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia adalah orang yang memiliki rasa hormat di dalam kehidupannya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, Abram bertanggung jawab terhadap orang lain. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang ke-5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya. Abram pergi ke Kanaan setelah Terah ayahnya meninggal. Teladan hidup yang diberikan Terah itu sangat-sangat melekat pada Abram, sehingga ia hidup dengan meneladani hidup ayahnya. Ya. Pohon yang baik, kalau pepatah katakan, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Kalau orang tua kita tidak baik, tetapi kita mengenal kebenaran, maka sikap hidup kita yang telah diubahkan dan terpancar, ya, kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita pun akan mengenal kebenaran. Ya. Terah itu adalah orang tua atau ayah daripada Abram. Ya. Dan Abram menghormati Terah. Ya. Abram pergi ke Kanaan itu tidak seorang diri, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Sama seperti Terah yang membawa seluruh keluarganya, maka Abram mencontoh Terah, teladan yang dilakukan oleh Terah, yaitu membawa seluruh keluarganya, kawanan hewan peliharaannya ke tanah Kanaannya. Ya. Jadi Abram tidak hanya pergi bersama Sarah istrinya, tetapi dia membawa Lot anak saudaranya atau keponakannya, dia membawa seluruh hamba-hambanya, dia membawa seluruh hewan-hewan peliharaannya. Ya. Abram tahu dia akan diberkati, tetapi dia tidak pernah melupakan, ya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ketika kita memperhatikan orang lain di sekitar kita, Bapak Ibu yang saya kasih, maka Tuhan pun akan memelihara seluruh kehidupan kita. Amin. Ya. Ketika saudara dan saya kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, Abraham bertanggung jawab. Ya. Abraham adalah tipikal orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Ya. Dia bukan orang yang suka meninggalkan pekerjaannya. Dia bukan orang yang suka meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Dia bukan orang yang suka membiarkan suatu masalah begitu saja. Suatu kali Abram berselisih dengan Lot dan Abram menyelesaikannya. Abram mengalah, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Jadi Abram adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga Abram diberkati oleh Tuhan. Jadi saya ingin sampaikan begini, tanggung jawab itu penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi. Amin. Ya. Tanggung jawab itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Karena Allah suka orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Karena Allah suka orang yang bertekun, karena Allah suka orang yang setia, ya. Makanya Allah memberkati orang-orang yang bertekun, Allah memberkati orang-orang yang setia, Allah memberkati orang-orang yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya. Abram adalah tipikal orang pembawa damai. Ayat yang ke-7 mengatakan begini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya." Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan melihat Abram ketika ada terjadi kelaparan, dia mengasingkan diri ke tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu melihat di pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan, orang Feris diam di negeri itu. Ini adalah peristiwa ketika gembala Abram dan gembala Lot berkelahi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu pasti akan mencintai damai. Bukan mencari-cari perselisihan. Bukan mencari-cari kesalahan. Ya. Orang benar pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Sebagaimana seorang Abram yang cinta damai, maka dia diberkati oleh Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang pembawa damai, bukan pembawa perselisihan, bukan pembawa pertengkaran. Ya. Sekarang sangat mudah membuat perselisihan, Bapak Ibu yang saya kasih. Bukan hanya dengan mulut saja, tetapi hanya dengan ibu jari engkau mampu membuat perselisihan. Iya, engkau mampu menghilangkan damai. Engkau mampu membuat pertengkaran. Iya. Tapi saya ingin sampaikan, orang yang suka membuat perselisihan, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang suka membuat pertengkaran, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, pembawa damai itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Pembawa damai akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, supaya kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki 4 karakter Abraham ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita harus mampu menghormati dan menghargai. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus mampu
bertanggung jawab. Kita harus mampu bertekun. Kita harus mampu apa? Mampu menjadi orang yang setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus menjadi orang Kristen pembawa damai. Karena sekarang ini banyak orang Kristen tidak lagi membawa damai, tetapi apa? Membawa perselisihan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan bahwa seorang Abraham diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkatnya sangat luar biasa. Berkat keturunan atau berkat apapun, semua diberikan oleh Allah kepada Abraham. Karena Abraham mempunyai keempat karakter ini di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu yang saya kasih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Lewat karakter Abraham, kita diberkati oleh Tuhan. Lewat karakter Abraham, ketika kita lakukan karakter ini, kita mempunyai karakter ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus yang telah disediakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, mari persiapkan diri kita, persiapkan kehidupan kita, supaya kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan yang berasal dari roti dan tubuh yang menjadi tubuh, dan begitu juga air anggur yang menjadi darah Yesus. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, persiapkan perjamuan kudus yang sudah kita terima masing-masing, supaya kita dapat memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami dapat menikmati berkat-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Engkau memberkati Abraham karena karakter-karakternya yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga akan memberkati kehidupan kami ketika kami memiliki karakter seorang Abraham di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi peristiwa sekarang ini, Engkau akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau akan mengadakan segala yang kami perlukan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh Tuhan. Allah yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani, Engkau adakan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup, bukan menjadi firman yang sia-sia Tuhan, tetapi firman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Bapa di dalam sorga. Sebelum kami nikmati, terlebih dahulu sucikan dan kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang akan kami nikmati. Begitu juga Tuhan Yesus, roti dan anggur yang kami pegang Tuhan, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan, menjadi lambang tubuh dan darah-Mu Bapa di dalam sorga. Dengan hati bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kami akan memakan dan minum roti yang menjadi tubuh-Mu dan anggur yang menjadi darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, kita pegang roti dan anggur di tangan kita dan kita angkat tinggi sebagai tanda penghormatan kita kepada tubuh dan darah Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat cawan yang berisi air anggur di tangan kananmu tinggi, sebagai tanda penghormatan kita kepada darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berada di dalam ketakutan Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kebaikan Engkau yang luar biasa yang Engkau adakan di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami dapat menikmati perjamuan kudus-Mu Bapa di dalam sorga. Biar kiranya Tuhan Yesus yang baik Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengadakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian kami Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, perjamuan kudus menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan Yesus yang memberkati. Bahkan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Perjamuan kudus-Mu Bapa di dalam sorga memberikan kehidupan, memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan secara khusus buat persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan ucapan syukur kami Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu. Memberkatilah usaha pekerjaan kami Bapa di dalam sorga. Yang memiliki usaha Tuhan Yesus berkati Tuhan. Yang menjadi pegawai negeri ataupun pegawai swasta, Engkau memberkati pekerjaan mereka Bapa di dalam sorga. Bahkan yang sedang dalam mencari pekerjaan, Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang terbaik Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Memberkati keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang bersekolah ataupun yang berkuliah Tuhan. Sekalipun mereka sedang tetap belajar di rumah mereka, Tuhan Yesus berkati, memberikan hikmat yang berasal daripada Engkau. Engkau memberkati pelayanan kami Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengembalikan milik Engkau Bapa di dalam sorga. Sesuai janji firman-Mu Tuhan, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang taat dan setia di dalam mengembalikan milik Engkau Bapa di dalam sorga. Ajarkan kami Tuhan supaya kami lebih taat lagi Tuhan di dalam kami memberikan persepuluhan kami Bapa di dalam sorga.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sudah melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Kami percaya orang yang bertekun, orang yang setia, Engkau berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum dapat melakukan ibadah mereka pada pagi hari ini. Tuhan Yesus jamah hati mereka. Ingatkan mereka di minggu akan datang untuk bersama-sama dengan kami. Bersekutu memuji, memuliakan Engkau Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa di dalam sorga buat kota Pekanbaru ini. Tuhan Yesus tolong pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan dunia ini Engkau lawati Bapa di dalam sorga. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Engkau Allah yang memberikan damai. Engkau Allah yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Turutlah Engkau beracara dan Kau campur tangan dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan kami. Dengan hati bersyukur kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, sekarang terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai mulai dari saat ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.